Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz yang kita harus biasakan baca 100 ayat. Boleh nggak kalau kita baca ya surat yang pendek-pendek? Kita hitung sampai 100 ayatnya. Boleh? Ya. Kalau hitung. Jadi seluruh Al-Quran itu firman Allah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silakan baca yang mudah dari Al-Quran. Silakan, boleh. Karena itu Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran nggak bisa. Umpamanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Nah, itu nggak bisa. Jadi selama itu Al-Quran silakan. Nah, dan hitung aja. Kalau satu ayat berarti sudah cukup. Ya, dapat pahala tahajud malam. Luar biasa. Ya. Tapi ibu-ibu kami tidak belajar menghafalkan surat-surat yang agak panjang. Paling tidak juz amma dulu lah. Ya. Juz amma coba dihafalkan. Nanti dengan itu ibu-ibu bisa mengajarkan ke anak-anak ya cucu-cucunya, ya. Apalagi melebar juz 29, juz 28, ya. Wallah itu semakin ibu bapak banyak hafalannya, apa efeknya? Insya Allah jauh dari pikun. Ya, kata Ibn Abbas, orang yang banyak baca Quran, banyak hafalan Quran, apa? Insya Allah jauh dari pikun. Sekarang masih muda-muda udah pikun, ya. Tuh, kenapa? Mungkin banyak utangnya. Ya, ya boleh, silakan Bu. Nah, Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin keluar dari topik Ustadz, tapi tadi sempat disinggung gitu ya. Maksudnya bagaimana sikap Ustadz gitu ya waktu kemarin gitu, waktu Ustadz, saya nggak tahu apakah Ustadz ini nganggap musibah atau gimana waktu Ustadz ditangkap Densus 88. Kiat Ustadz atau sikap Ustadz bagaimana menghadapi apakah itu musibah atau gimana Ustadz, sehingga Ustadz tetap alhamdulillah sampai saat ini tetap istiqomah ya, gitu ya Ustadz. Iya, lalu itu. Jadi sikap kita ketika menghadapi musibah itu ada ketetapannya, Pak. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asabaka min musibatin fa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, Allah betul alim. Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Ya, dan bagi orang beriman akan dikuatkan kalbunya selama dia beriman kepada Allah, hingga dia tahu apa maksud dari musibah ini. Allah Maha tahu atas segalanya. Jadi saya juga ditangkap nggak tahu kenapa saya ditangkap, karena saya merasa tidak ada pelanggaran hukum yang saya lakukan, tidak ada kekerasan yang saya lakukan. Yang saya lakukan cuma mengajar orang, ceramah, bikin buku. Ya. Tapi alhamdulillah saya tenang. Saya ditanya oleh para anggota-anggota Densus ketika pertama kali menginterogasi saya. Interogasinya setiap hari 12 jam. Ya, selama 14 hari tidak boleh ada didampingi pengacara dan tidak boleh ada kunjungan keluarga. Sehingga keluarga saya pun tidak tahu kemana saya dibawa. Selama 14 hari, tapi saya menikmati. Ya, saya ditanya, apa Ustaz tidak takut? Tidak, saya nggak merasa bersalah. Karena filsafat hukum itu untuk menghukum orang jahat atau bersalah. Saya nggak jahat, saya nggak bersalah. Itu jawaban saya. Sambil terus interogasi, saya minta izin, boleh nggak saya dikasih kertas sama pulpen? Dikasih saya. Sambil interogasi, saya ngarang, Mbak. Kalau mereka capek, saya ada waktu, saya ngarang. Selesai 14 hari, selesai satu buku saya selesaikan. 14 hari itu saya selesaikan satu buku. Terbitlah buku apa dari keluarga saya, diterbitkan bukunya, judulnya Hikmah dibalik ditangkapnya Densus 88. Saya ambil hikmahnya aja, Pak. Dan yang saya katakan bahwa apa yang terjadi hanya salah paham. Dan itu saya buktikan sampai di pengadilan. Semua salah paham saja.
Ya, karena saya nggak merasa bersalah. Dan dalam hukum teroris di Indonesia itu ada 4 menurut ahli pidana hukum terorisme, Dr. Muhammad Taufik. Nah, seorang itu bisa terhukum oleh undang-undang terorisme apabila pertama subjek pelaku dia melakukan sesuatu. Yang kedua ada kekerasan atau ancaman kekerasan, saya nggak ada. Yang ketiga ada pelanggaran hukum, saya pun nggak ada. Dan yang ketiga, yang keempat ada pihak yang dirugikan, saya pun nggak ada. Jadi menurut aturan hukum sebenarnya bebas demi hukum. Makanya seorang hakim yang muslim mengatakan kami bebas demi hukum, tidak ada salah. Tapi ada hakim lain, yang satu Kristen, yang satu Hindu, ya tidak memahami risalah yang kami bawa, maka kami dihukum salah karena jangan menyebutkan informasi. Kata Profesor Dr. Raffi Harun ahli hukum itu, pasal 13B yang diterapkan kepada kami menyebutkan informasi itu harus ada peristiwanya. Ya, umpamanya bapak ini mau meledakkan hotel, saya tahu, saya nggak lapor, saya kena. Ini peristiwanya nggak ada, tahu-tahu dituduh menyembunyikan informasi. Ya sudahlah, berarti ini mah musibah, kriminalisasi. Ya, ini kriminalisasi. Ya, kenapa? Kalau saya bebas, maka saya harus dilakukan 2 hal. Pertama, rehabilitasi nama baik. Yang kedua, diganti mulus miliaran. Mereka nggak mau rugi. Ya, yang mau rugi mereka. Ya sudahlah, kita terima aja. Makanya saya nggak naik banding, saya nggak naik apa lagi. Saya terima aja. Ya, nanti saja si Allah saja. Ya, dan saya menikmati semua. Saya menikmati. Di penjara saya nulis 13 buku. Nah, insya Allah pekan depan terbit buku saya diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar. Nanti silakan baca. Judulnya Renungan dari Balik Penjara. Fisik di penjara, hati merdeka. Ini juga renungan dari balik penjara, fisik di penjara, tapi hati merdeka. Nah, termasuk saya ngarang 1 kitab dalam bahasa Arab. Jadi kita untuk para kiai dan ustaz. Ya, kemudian itu juga segera terbit dan dibaca oleh para kiai yang mereka paham apa yang terjadi. Dan bagaimana kita kuatkan dakwah di Indonesia ini kan? Judulnya Ad-Da'wah Islamiyah di Indonesia Furusud Dahabiyah. Nah, itu kitab dalam bahasa Arab untuk para kiai dan ulama. Ya. Jadi alhamdulillah kita maknai semua itu sebagai musibah dari Allah, dan di balik itu pasti ada segudang hikmah. Jangankan saya, siapa sih saya? Nabi Yusuf aja masuk penjara lah. Iya, gara-gara si awalnya itu, iya, Zuleha masuk penjara dia. Dan bukan main itu. Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 14 tahun Nabi Yusuf masuk penjara. Ya, tapi setelah masuk penjara ngapain? Terhormat, jadi menteri andalan. Luar biasa. Ya siapa tahu, habis masuk penjara, kemudian ada 4 istri yang mau dinikahin. Luar biasa ini. Makanya kita rasakan sama Allah. Kita ambil hikmahnya aja. Ya, yang penting kita udah dapat hikmahnya, dapat banyak karangan, dakwah di dalam luar biasa, masyarakat di luar pun welcome, masya Allah. Ya, tidak ada yang kemudian percaya, saya Nabi nggak ada percaya. Alhamdulillah. Ya, termasuk hari ini diundang di Masjid Al-Fatah ini kan luar biasa. Termasuk yang foto-foto sama saya tadi kan, berarti kan nggak yakin dia saya Nabi. Kalau teroris nggak mau dia foto sama saya kan. Alhamdulillah. Ya, dulu ya, itu. Makasih pertanyaannya. Bisa tidak apa yang menimpa Ustaz? Kita katakan bahwasanya ini adalah sunnah. Ya, sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan itu ada 2, Pak. Ketetapan Allah yang namanya kauni. Itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Contohnya, Bapak diciptakan laki yang sono perempuan. Saya laki, sono perempuan. Kalau saya suruh pilih, saya mau jadi perempuan, Pak. Kenapa? Surga bagi perempuan jauh lebih dari bagi laki, Pak. Tapi itu takdir Allah, itu namanya sunnatullah. Jadi sunnatullah itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan secara azali, ya di Lauhul Mahfuz, kita nggak bisa merubah. Kecuali dengan doa kata Nabi. Ya, Bapak umurnya berapa? Bapak nggak pernah tahu. Ya kan? Ibu umurnya berapa? Nggak pernah tahu. Tapi kita berdoa sama Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu. Sehingga yang tahu hanya Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa inda umul kitab. Yang bisa menetapkan takdir Allah
Sunatullah itu hanya Allah. Yang menghapuskan juga Allah. Yang menetapkan hanya Allah. Tetapi ada yang kedua, Pak. Sunatullah dalam bentuk ayat-ayat Islam. Ini ketetapan Allah. Yang kalau kamu melanggar ini, kamu akan dihukum sama Allah. Ya, kalau itu kita nggak tahu. Ilmunya di tangan Allah. Kita bahas sama Allah. Tapi ini Pak, ini ketahuan Allah yang kedua nih. Namanya ayat-ayat syariah. Tadi ayat-ayat kauniyah. Ini ayat syariah. Ya, siapa yang melanggar ini tanggung jawab sendiri menghadap Allah. Ya, Waman a'rada an dzikri, surat Thaha 124-125. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatina fa nasitaha wa kadzalika yawmul qiyamah. Siapa yang berpaling dari ajaranku ini, dari Qur'anku ini, maka pasti hidupnya menderita. Maka jangan kemudian kita berprasangka baik orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu hidupnya akan bahagia. Sama sekali tidak. Karena Allah yang menyebutkan ini pasti menderita. Meskipun duitnya banyak, meskipun rumahnya makro-makro, meskipun hartanya melimpah. Karena itu tidak ada jaminan. Kalau kamu berpaling dari Allah, dari ajaran Allah ini pasti kamu akan menderita. Pasti kamu akan sengsara. Maka kita lihat kan dalam kehidupan ini kan. Saya tinggal sering tahu bagaimana kehidupan mereka. Sengsara, Pak. Ya, tidak ada jalan menuju jalan Allah kecuali dengan Islam. Nah, nanti di akhirat mereka akan diberi dalam keadaan buta. Ya Allah, dulu aku melek, sekarang buta. Ya, dulu kamu melek. Tapi kamu berpaling dari ajaran itu, sekarang Allah berpaling dari kamu. Dunianya sengsara, akhirnya lebih sengsara lagi dia. Makanya beruntunglah kita dipilih Allah menjadi orang-orang Islam ini. Jadi itu masuk sunatullah, tapi dalam arti kauniyah. Ya, tidak masuk syariah. Ya, kalau syariah ini kita yang akan menentukan, memilih apa yang harus kita berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini. Gitu. Tanggung jawabnya itu dengan Allah SWT. Nah. Tahir bagus, Tahir. Kalau nggak dikasih kita nggak direkam nanti, Pak. Sebentar lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heri Mustafa di Kadin Museum Pergelapan. Pertanyaan saya agak strategis atau praktis. Begini, apa peran masjid mulai dari sekarang sampai 5 tahun lagi? Maksudnya peran masjid dalam menentukan kepemimpinan nasional. Apakah mikro saja, lingkup kecil, kampung, RW, dusun, atau juga bisa lebih luas daripada itu? Untuk saat ini ya di Masjid Al-Fat saja, tidak yang lain-lain. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam, bagus sekali. Dalilnya Pak, surat Al-Maidah 2. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerjasama dalam dosa dan melanggar ketetapan Allah. Artinya apa? Kedaliman. Di masjid itu yang ada kan cuma tetangga, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah yang masih kita boleh di masjid. Jadi gunung itu awalnya kerikil. Jangan lihat gunung itu gunung seperti itu kerikil semua. Gunung itu awalnya kerikil. Orang sukses, nggak mungkin dia sukses sekali, nggak boleh dari kecil. Ya, sukses itu awal dari diri sendiri. Baru nanti bangun keluargamu yang benar. Bangun masa kemudian terus ke atas kan? Tidak ada uang 100.000 kecuali dari 1 rupiah. 100.000 kurang 1 rupiah, 1 juta. Nggak akan jadi. Jadi semua yang besar berawal dari kecil. Dan jangan lupa Pak, kelemahan di atas sana ada kelemahan di kita. Makanya kita mulai dari masjid. Kalau mau berbagi di atas sana, kita mulai dari masjid. Kita mulai dari diri kita dulu. Nanti meluas ini, pengaruhnya akan besar kemana-mana. Kalau seandainya Masjid Al-Fatah ternyata berhasil mengadakan sholat sunnah berjamaah setelah sholat Jumat, bukan cuma hari libur, hari biasa pun seperti itu, berarti akan mengalahkan Joko Karyan. Karena yang ada Joko Karyan nomor 1 ya. Nanti Al-Fatah mengalahkan Joko Karyan. Luar biasa itu kan. Kita mulai dari diri kita Pak. Ya, paling enggak dari Bekasi dulu lah. Ya, ngapain jauh-jauh ke Jogja terus? Di Bekasi nih. Kita mulai dari sini nih, Masjid Al-Fatah. Mungkin enggak?
Sangat mungkin. Dan janganlah nanti kecewa seperti yang kemarin. Maka ditata dari sekarang. Ya, apa? Siapa yang tidak mengerti politik, maka dia akan dimiliki. Ya, paham, cuma paham. Kenapa? Tidak ada agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan seperti Islam. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am 162? Ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidup pun ke Allah. Politik masuk apa? Masuk kehidupan enggak? Masuk kehidupan. Untuk Allah, laksanakan ke Allah. Yang terjadi kan semua kepentingan itu kan. Cobalah dialihkan itu. Jangan untuk kepentingan perutmu, jangan untuk kepentingan syahwatmu. Sekarang untuk kepentingan Allah. Makanya Allah gak ada kepentingan dengan kita. Tapi kita bisa membawa hukum Allah untuk menyelamatkan umat manusia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka nggak paham, Pak. Kalau Islam ini membawa rahmat, dahsyat, semua akan berebut. Cuman masalahnya mereka nggak paham. Itulah yang begini Muhammad SAW pada waktu di Taif dilempari sampai terusan lagi. Malaikat datang menjaga gunung Sabai. Mereka bilang kepada Muhammad, aku akan hancurkan mereka dengan membentukkan gunung. Kata Nabi jangan. Karena mereka kaum yang tidak paham. Kalau mereka paham, tidak akan menghalangi aku seperti itu. Tapi aku berharap dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menyembah Allah SWT. Luar biasa itu. Jangka panjang. Cakep nih, 5 tahun ke depan ngapain ini apakah? Nah berarti pengurus masjid harus bikin apa? Rapat internal. Ya, tapi jangan sini di sana di puncak. Yang dingin kan, undang itu pengurus-pengurusnya, diminta sana, ayo kita rancang. Ngapain ini Al-Fatah 5 tahun ke depan? ABC-nya luar biasa. Saya yakin ini akan jadi hebat. Karena apa? Seluruh manajemen dunia dimulai dengan apa? Planning. Kalau nggak ada planning nggak jadi apa-apa. Planning dulu, baru nanti dilaksanakan planning itu. Baru akan tujuannya apa? Akan tercapai tujuan. Ya, ibaratnya main bola. Jangan cuma jadi penonton, apalagi nggak ikut nonton. Coba ikut main. Ya, pemain bola itu nggak banyak, Pak. Cuma dikit. Tapi dia yang akan melakukan langkah-langkah sampai jadi goal getter dia. Oh, luar biasa itu. Artinya apa? Untuk membawa umat itu nggak perlu banyak orang. Pengurusnya aja. Kalau jalan sebagai pemain-pemain itu, goal getternya akan indah sekali. Luar biasa. Ya gitu ya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas undangannya. Mau diteruskan apa? Sudah cukup. Oke, barakallahu. Kita tutup dengan doa insyaallah. Semoga Allah berkahi semua pertemuan kita. Dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma 'ali kalimataka fi biladna waj'alna min ibadika as-salihin al-aqya al-aghniya al-aqya al-anqiya. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahmi ash-shirka wal musyrikin wa ansur al-mujahidin fi sabilik. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. اللهم صل وسلم في غزه اللهم انصرهم على اعدائهم اللهم تقبل شهدائهم وداعي مرضاهم وجرحاهم اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين واعوانهم اللهم شتت شملهم وقل عددهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم نزل الكتاب مجري السحاب هذا الاحزاب اهدهم يا رب اهزمهم يا رب ربنا اتنا منك رحمه وهب من امرنا رشدا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا اللهم يا الله kami hamba-Mu yang berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah selalu mengharapkan rahmat-Mu dan hidayah-Mu ya Allah kuatkanlah diri kami ya Allah bimbinglah kami kepada jalan-Mu yang lurus ya Allah satukanlah kalbu-kalbu kami ya Allah pikiran-pikiran kami ya Allah langkah-langkah kami ya Allah untuk selalu menegakkan agama-Mu dan membahagiakan saudara-saudara kami ya Allah dan bangsa kami ya Allah jauhkan kami dari musuh-musuh-Mu ya Allah jauhkan dari mereka yang merusak kami ya Allah lindungilah kami ya Allah jagalah kami ya Allah berikan kami selalu jalan-Mu yang lurus ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.